Shalom teman-teman, apa kabarnya? Hari ini kita mau mengikuti ibadah bersama. Yuk sebelumnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya, yang dari rumah dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini di rumah ya. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Hebat-hebat memuji Tuhannya. Mari kita mau satu hati dalam doa, berdoa untuk firman Tuhan. Kita mau dengarkan dengan baik. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mengucap syukur. Kami mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap hati kami, sehingga kami diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Di pagi hari yang cerah, ada seorang petani terlihat berjalan di persawahan yang sejuk dan indah. Dengan cangkul di pundaknya ia berjalan, memakai caping sebagai pelindung dari panasnya matahari. Dilewatinya jalan setapak, melewati sungai kecil dengan air yang mengalir. Dengan cangkulnya yang tajam, Pak Tani mencangkul sawahnya. Semangat yang ia miliki adalah sebuah kekuatan. Dengan tekun dan hati-hati, ia mencangkul sawahnya. Siang pun tiba, dengan panas matahari yang menyengat. Pak Tani beristirahat sambil melihat sungai yang mengalir deras dengan hembusan angin sepoi-sepoi, ditemani kicauan burung-burung yang merdu. Kemudian Pak Tani pulang sambil membayangkan apa yang hendak ia tanam di esok hari. Pagi pun datang kembali. Berangkatlah Pak Tani dengan membawa sekantung benih yang sudah disiapkan.
Lihat, beberapa benih berjatuhan di jalan setapak. Rupanya, Pak Tani tidak menyadari kalau kantung untuk membawa benih itu terbuka. Saat melewati tanah yang berbatu, beberapa benih juga terjatuh. Lagi-lagi Pak Tani tidak menyadari akan hal itu. Sesampai di jalan semak-semak, Pak Tani berjalan dengan hati-hati karena banyak tanaman duri tumbuh. Beberapa benih juga jatuh di situ. Sampailah Pak Tani di sawah yang akan ditabur benih. Sawah Pak Tani terlihat subur, ada air yang mengalir di pinggiran sawah itu. Pak Tani menabur benih itu dengan berharap semoga apa yang ia tabur akan tumbuh subur dan berbuah banyak. Akhirnya, selesai juga Pak Tani menaburkan benih. Tak lupa sebelum pulang, ia membersihkan diri di sungai kecil yang mengalir. Rasa lelahnya terobati dengan segarnya air sungai itu. Pulanglah Pak Tani melewati jalan setapak. Hari demi hari berlalu. Bagaimana dengan benih tadi? Apakah semuanya akan tumbuh dan berbuah? Coba ingat teman-teman, jatuh di mana saja benih yang dibawa Pak Tani tersebut. Teman-teman yang hebat, maksud dari cerita tadi adalah benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Pada waktu Pak Tani berjalan, benih itu jatuh di jalan setapak. Terlihat tanahnya kering. Lalu, datanglah burung-burung dan memakan benih itu sampai habis. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Seperti asik bermain handphone saat beribadah, menggoda teman, sampai tidak mengerti apa yang seharusnya didengar. Beberapa benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, karena tanahnya tipis, benih itu pun segera tumbuh. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu, dan menjadi kering, karena tidak berakar ke dalam tanah. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu adalah mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Tetapi masalah datang, kemudian melupakan firman Tuhan. Seperti sering marah-marah, tidak mau membantu orang tua, bahkan malas baca Alkitab. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Seperti saat ibadah, memikirkan akan beli makanan apa setelah ibadah selesai, pingin cepat-cepat selesai ibadah supaya bisa main game, dan masih banyak kesenangan sehingga lupa akan firman itu. Yang terakhir, ada benih yang ditabur di tanah yang subur dan baik. Benih yang di tanah subur dan baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan melakukan firman itu. Seperti rajin berdoa, rajin belajar, patuh dengan orang tua, dan sopan santun. Lihat hasilnya,
tanaman itu bertumbuh dan berbuah banyak. Bagaimana teman-teman? Mana yang akan kita pilih? Hati kita mau jadi tanah yang seperti apa? Tampaknya teman-teman sudah mengerti cerita hari ini. Jika teman-teman mau bertumbuh dengan baik, disertai Tuhan, dan mendapat berkat Tuhan, berarti teman-teman harus mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Karena sejatinya teman-teman diciptakan seperti tanah yang subur, yang menghasilkan buah berlipat-lipat ganda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ceritamu hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu taat akan firman-Mu, taat melakukan kehendak-Mu dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Bimbing kami ya Tuhan. Haleluya. Amin.